Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Vivi dalam bincang ringan bersama Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran Perantau Keuskupan Tanjung Karang. Solidaritas Keuskupan Tanjung Karang bersama lawan COVID-19. Ternyata pandemi COVID-19 ini tidak hanya menimbulkan dampak negatif, tapi juga dampak positif. Positifnya dalam pandemi COVID-19 ini, rasa solidaritas semakin terpupuk karena menghadapi musuh yang sama. Saling berbagi menjadi semangat yang terus bergulir dari berbagai kalangan baik tua maupun muda. Lewat berbagai gerakan yang dikobarkan oleh Keuskupan Tanjung Karang, banyak bermunculan para relawan. Misal gerakan 1 juta masker untuk Lampung. Ada para relawan jahit, relawan cuci, relawan distribusi, dan para donasi yang tak terhitung jumlahnya. Ada gerakan gerakan pangan dari pekarangan, gerakan edukasi dari teman-teman Komsos, dan gerakan mendistribusikan APD bagi tenaga medis dari teman-teman Karitas Keuskupan Tanjung Karang. Semangat semacam itu mungkin kecil awalnya, tapi dapat terus bergerak bila kita sama-sama bergandeng tangan untuk mempengaruhi siapapun untuk ikut terlibat dalam gerakan ini. Dan hari ini ada beberapa narasumber yang bergabung dengan kami. Selamat pagi para narasumber, Bapak, Ibu, dan rekan muda, silahkan memperkenalkan diri, nama, dan dari kelompok mana. Halo, saya Ana Maria Kristiani, salah satu relawan COVID-19 dari Unit Pastoral Bakoheni. Terima kasih, saya telah diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman selama saya dan teman-teman menjadi relawan COVID-19 di tempat kami. Selamat siang, saya Agus dari Salam, nama saya Agustinus Subagio. Saya tinggal di Desa Purwosari, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur. Namun saya masih masuk dalam wilayah paroki Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah. Selamat pagi, salam sehat kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Tora Pratiwi. Saya dari paroki Santo Andreas Rasul Marga Agung, Stasiun Marga Agung. Saya salah satu relawan dari KKP PMP Keuskupan Tanjung Karang. Perkenalkan, nama saya Mario Fiandika. Saya berasal dari orang muda Katolik, Unit Pastoral Hati Kudus Yesus Sukoharjo, Keuskupan Tanjung Karang. Mengapa Bapak, Ibu, dan rekan muda mau terlibat menjadi relawan? Padahal menjadi relawan itu tidak dibayar. Ini kan bentuk pelayanan. Lalu semangat apa yang membuat Bapak, Ibu, dan rekan muda mau menjadi relawan di tengah pandemi ini? Saya dan teman-teman mau terlibat menjadi relawan karena memang kami merasakan kekhawatiran penduduk atau warga sekitar secara langsung. Karena keluarga saya dan teman-teman serta warga sekitar kami itu mayoritas penduduknya harus bekerja di luar rumah. Nah, maka dari itu kami melakukan gerakan paling tidak untuk meminimalisir dampak COVID yang akan ditimbulkan. Tentunya semangat saling melayani, saling berbagi itu yang menjadi penopang kami karena memang kita menghadapi musuh yang sama yaitu COVID-19. Maka dari itu mengapa tidak kita saling bergandeng tangan untuk menghadapi dan melawan pandemi tersebut. Menjadi relawan adalah saya kira panggilan ya, karena memang kami sendiri pemuda Katolik juga mempunyai agenda bersama yaitu tagar angkat satu saudara. Kemudian saya kira ini juga sinkron dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman keuskupan, yaitu 1 juta masker, maka tidak salah dan ini menjadi kesempatan baik untuk kita untuk bersama-sama membantu menyalurkan itu, karena memang rekan-rekan di beberapa daerah saya kira siap untuk ikut ambil bagian dalam membantu masker ini. Mengapa saya mau terlibat dalam kegiatan ini? Karena saya merasa terpanggil dan sebagai murid Kristus memang kita diutus untuk saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain.
Mengapa saya mau menjadi relawan saat pandemi COVID-19 ini? Karena panggilan hati saya tergerak melihat situasi saat ini di mana pandemi COVID-19 mewabah di negara kita, terutama juga di Lampung. Maka saya tergerak untuk bisa berbuat. Sebenarnya kalau dianggap jadi relawan itu menurut saya belum pas, karena kegiatan ini adalah program dari OMK Unit Pastoral Sukoharjo sebagai aksi nyata dalam masa prapaskah, yang kebetulan masa prapaskah tahun ini itu berada saat pandemi COVID-19. Karena keprihatinan kami sebagai orang muda masih adanya umat atau saudara-saudara kita yang masih membutuhkan, maka kami tergerak untuk melaksanakan sebuah aksi sosial. Lalu apa yang Bapak, Ibu, dan rekan muda lakukan sebagai relawan di tengah pandemi ini? Bersama siapa melakukan kegiatan ini? Yang kedua, apa yang dilakukan sebagai relawan dan bersama siapa saja? Di unit pastoral kita itu ada 7 stasi. Jadi kita tidak mungkin berkumpul menjadi satu untuk membuat gerakan ini, yaitu gerakan membuat masker atau gerakan 1 juta masker yang dicanangkan oleh Caritas Tanjung Karang sebagai bentuk solidaritas menghadapi COVID-19. Nah, jadi kami membaginya menjadi beberapa titik, yaitu masing-masing stasi. Jadi stasi-stasi mengelola dari memproduksi hingga mendistribusikan maskernya masing-masing sesuai dengan target-target yang sudah direncanakan oleh stasi masing-masing. Bersama siapa kita melakukan gerakan ini? Beberapa stasi berkoordinasi dengan puskesmas-puskesmas setempat. Kemudian mereka juga mendistribusikan masker-maskernya ke warga sekitar, kemudian ke umat gereja, kemudian ke tempat-tempat umum seperti pasar, samsat, dan lain sebagainya. Kalau khusus di stasi saya sendiri, yaitu stasi Sukabakti dari unit pastoral Bakauheni ini, kami bekerja sama dengan aparat desa. Jadi kami para OMK dan umat stasi bersama ibu-ibu PKK dari desa itu membuat masker bersama-sama walaupun berbeda tempat. Jadi ketika masker tersebut nanti sudah jadi, kita mendistribusikannya ke warga sekitar. Menjadi perhatian bersama bahwa corona ini kan hampir mewabah, berdampak kepada semua sektor, termasuk terutama warga kita yang penghasilan atau usahanya mikro. Jadi tentu yang berdampak ini pedagang tradisional, tukang beca, kemudian ojol. Ini adalah warga yang saya kira cukup terdampak karena memang dampaknya luar biasa. Pelaku-pelaku usaha jasa perdagangan kecil ini berdampak karena minimnya demand permintaan dari warga masyarakat yang terdampak ini. Kemudian kami juga anak-anak muda mencoba untuk mengajak seluruh elemen termasuk kelompok lintas pemuda agama memang ini untuk bersama-sama mencoba memberikan contoh lah, karena kita orang muda ini kan memberikan inspirasi, memberikan contoh, memberikan hal-hal yang baik, teladan yang baik, itu yang penting. Kalau apa yang diberikan saya kira tidak terlalu bernilai, tetapi semangat dan spiritnya itu saya kira yang perlu dicontoh. Jadi relawan, hal-hal yang saya lakukan, yang pertama saya berkoordinasi dengan Romo Paroki untuk menyampaikan ide dan gagasan aksi tersebut, kemudian dengan beberapa orang sehingga membuat niat untuk membuat aksi dalam bentuk pembuatan masker. Dalam pembuatan masker ini kami membuat masker sejumlah 1.000 masker. Ini berasal dari donatur. Donatur ini dalam bentuk bahan masker, kemudian dana dan tenaga.
kemudian masker tersebut sudah kami distribusikan kepada masyarakat, terutama pedagang kecil, tukang becak, buruh harian lepas. Dan dalam pembagian masker ini dilakukan di 3 tempat. Yang pertama wilayah Kota Gajah, kemudian yang kedua ada 2 wilayah yang berada di Lampung Timur, yakni wilayah Rahman Utara dan wilayah Probolinggo. Dalam tahap yang kedua, kami akan mengadakan penggalangan dana untuk pembuatan paket sembako bagi para warga Katolik yang memang sungguh-sungguh membutuhkan uluran tangan kita. Dalam teknis pembuatan paket sembako ini dilakukan oleh masing-masing stasi. Jadi metodenya stasi membantu warganya sendiri yang ada di stasi, sehingga kita bisa saling memperhatikan antara umat yang satu dengan umat yang lain. Yang saya lakukan sebagai relawan di saat pandemi COVID-19 ini, saya bersama ibu-ibu di stasi Marga Agung itu menjahit masker, juga mendistribusikan masker yang kami jahit kepada orang-orang yang membutuhkan, yang sangat susah untuk mengakses masker dan mereka harus bekerja di luar rumah. Kami mendistribusikan juga ke pasar-pasar, juga ke klinik-klinik mandiri yang ada di sekitar paroki. Kami melakukan kegiatan bakti sosial ini dengan membagikan paket sembako dan pakaian bekas yang masih layak pakai kepada umat-umat maupun saudara-saudara lintas iman yang membutuhkan. Kegiatan ini kami lakukan bersama dengan rekan-rekan OMK di seluruh unit pastoral Sukoharjo dan dengan dukungan dari Romo, Frater, pendamping OMK dan umat di unit pastoral Hati Kudus Yesus Sukoharjo. Barang-barang yang kami dapatkan dalam melaksanakan aksi sosial ini berasal dari umat yang ada di stasi-stasi unit pastoral, dan pengumpulan bantuan ini dikoordinir oleh OMK masing-masing stasi dan kemudian dikumpulkan menjadi satu di sekretariat unit pastoral Sukoharjo untuk selanjutnya dipilah dan dikemas sesuai dengan kebutuhannya.
rumah aja. Rumah aja ya. Nah. Bapak, Ibu, dan rekan muda dalam menjadi relawan di tengah pandemik ini, pasti banyak hal yang terjadi. Bisa ceritakan hal menarik apa yang Bapak, Ibu, dan rekan muda alami selama menjadi relawan COVID-19 ini? Sebetulnya banyak, karena memang dari kami relawan itu tidak ada yang mempunyai basic menjahit. Jadi mau tidak mau kami belajar dari awal, belajar menjahit supaya kami bisa mandiri dan tidak mengandalkan tukang jahit di sekitar kami. Walaupun beberapa penjahit di sekitar kami juga membantu dalam bentuk bahan atau membantu kami menjahit seperti itu. Hal menarik yang lainnya yaitu kami warga Stasi Sukabakti bisa berkoordinasi dengan aparat desa untuk melakukan gerakan ini gitu. Jadi keterbukaan desa terhadap kami para OMK sangat luar biasa. Masker beberapa kali yang saya coba tanya dengan teman-teman, bahkan saya sendiri juga melakukan, ada hal-hal yang lucu dan saya kira itu menjadi pengalaman sendiri. Kayak misalkan saya sendiri kemarin membagi masker ke beberapa warga, ada beberapa komentar. Salah satunya adalah kalau pakai masker itu rupanya panas, kalau pakai masker itu nafasnya sesak. Itu beberapa komentar-komentar dari warga. Kemudian ada beberapa rekan di Lampung Tengah kemarin juga ada komentar. Jadi satu orang itu bisa ngambil 5-10 masker. Bayangkan saja kalau ada 10 orang mengambil 5 masker berarti sudah berapa. Sementara keterbatasan masker sendiri kita juga tidak sampai segitu. Saya kira itu yang menjadi pengalaman-pengalaman unik. Yang menarik dalam kegiatan ini ternyata tidak hanya membuat paket sembako, bahkan ada beberapa relawan baik dari ibu-ibu Stasi, dari ibu PDKI, kemudian dari umat sendiri membantu dalam bentuk barang berupa beras, tenaga berupa pemeriksaan kesehatan, sehingga ini hal yang menurut saya positif bagi warga paroki Kota Gajah, semangat untuk saling berbagi. Hal menarik saat saya menjadi relawan di saat pandemi COVID-19 ini adalah di saat saya bisa sedikit berbagi, di mana saya bisa membantu saudara-saudara yang membutuhkan, terutama saat ini yang bisa kami berikan hanya masker dan sedikit hand sanitizer yang disiapkan oleh Caritas Keuskupan Tanjung Karang. Hal menarik yang kami rasakan saat melakukan kegiatan itu kayak melatih diri untuk bersosialisasi dengan orang lain, terus kayak menumbuhkan kepedulian dan solidaritas terhadap sesama kami di unit pastoral ini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan dengan sukacita, dengan hati, dengan ketulusan. Lalu apa saja yang membuat kalian happy dalam melakukan pelayanan ini? Selanjutnya, apa saja yang membuat happy dalam pelayanan ini? Banyak sih yang membuat kami sangat bahagia, terutama kami bisa saling berbagi, kemudian bisa saling membantu,
keterbukaan mereka menyambut kami, keterbukaan para warga menyambut kami, walaupun kami hanya membagi masker, tapi sangat terlihat kalau mereka bahagia karena merasa diperhatikan. Dan beberapa relawan teman saya kemarin bercerita bahwa mereka sangat bahagia waktu mereka melihat para warga keluar bekerja itu menggunakan masker yang kami buat. Bahwa kerja ini adalah kerja bersama, kerja tulus, kerja ikhlas, itu yang membuat kita ringan, tidak ada beban apapun itu, karena memang yang kita lakukan ini adalah murni pelayanan, tidak ada unsur komersil awal, ikhlas, tulus, apa yang kita berikan ke semua warga untuk mengurangi beban ini. Karena memang kalau kita hanya terus memikirkan hal duniawi, saya kira ya tidak selesai. Jadi juga punya usaha, dan saya kira juga tidak terus-menerus berpikir untuk hal duniawi. Hal menarik itulah yang dimana kami bisa berbagi, itu yang sungguh sangat kami rasakan dan membuat kami juga happy karena saudara kita menerima apa yang kita berikan, apa yang kita bagikan tanpa melihat dari mana kita, siapa kita. Itu sungguh luar biasa yang membuat menarik dan membuat happy saya sebagai relawan. Yang membuat kami merasa happy atau senang, kalau untuk saya sendiri gitu ya, saya itu senang melihat saudara-saudara kita yang kita datengin gitu, kita kasih kunjungan. Sebenarnya mereka itu kayak bukan nggak mengharapkan sebenarnya, tapi kayak mereka senang sih kita kunjungin gitu kan. Kita perhatian terhadap umat-umat di sekitar, terus kita kasih bantuan, mereka gembira menyambut kami dengan sukacita. Ya di situ sebenarnya saya pribadi itu merasa senang. Pertanyaan terakhir untuk Bapak, Ibu, dan rekan muda. Apa harapan kalian terhadap orang lain di tengah pandemi COVID-19 ini dan berkaitan dengan gerakan-gerakan yang sudah kalian buat? Selanjutnya, apa harapan pada orang lain? Harapan saya mudah-mudahan akan banyak orang yang terpanggil untuk bergerak, akan banyak orang yang peduli terhadap sesama. Jangan pernah batasi diri kita untuk bisa berbagi kebaikan untuk orang lain. Jangan merasa diri kita tidak bisa. Lakukan, bergeraklah, mulai dari hal yang paling sederhana mungkin, dan mulailah terhadap orang-orang terdekat kita. Untuk para relawan, tetap semangat, jaga kesehatan, kita bergandengan tangan bersama-sama bergerak melawan pandemi ini. Tuhan bersama kita. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa berguna bagi sesama kita. Semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman semua dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Pesan saya adalah tetaplah untuk semangat di dalam wabah corona ini. Saya kira sekecil apapun kalau kita bisa mensiasati situasi ini, saya kira juga bisa berdampak terhadap kebaikan kita dan warga. Kayak misalkan soal penghasilan saja, jadi memang harus pintar-pintar mengolah ini. Misalkan harus pintar-pintar mengolah keuangan keluarga, misalkan harus mulai menanam pepohonan kecil, palawija kecil yang saya kira untuk memanfaatkan lahan di rumah itu juga menjadi solusi sendiri. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, kemudian jangan lupa pakai masker karena itu penting. Sayangilah keluargamu, sayangilah temanmu, karena satu orang saja berdampak terhadap begitu banyak orang, terutama adalah anak. Harapan saya semoga dengan aksi yang kecil ini sungguh-sungguh manfaatnya bisa dirasakan oleh
umat, dan saya berharap supaya semua pihak juga ikut peduli, ambil bagian sesuai dengan porsinya masing-masing yang memiliki keterampilan. Harapan saya banyak orang yang mau berbagi di saat khususnya pandemi COVID-19 ini, sehingga saudara-saudara kita yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini dapat terbantu. Kemudian juga kiranya kita tetap saling menjaga kesehatan kita untuk selalu menggunakan masker bila kita keluar rumah. Kemudian juga sering mencuci tangan dan saling menjaga jarak. Hindari tempat-tempat keramaian karena hanya itu yang bisa kita lakukan untuk memutus penyebaran dari virus corona. Terima kasih, itu harapan saya, suka-duka saya, tapi sepertinya tidak ada dukanya, lebih banyak suka, karena kalau saya melakukan ini dengan sukacita, dengan dukungan dari keluarga, bahkan anak-anak pun ikut menjadi relawan saat pandemi COVID-19. Terima kasih, salam sehat. Dengan kegiatan kecil yang kami lakukan dalam aksi sosial ini, harapan kami sih dapat memotivasi orang-orang, khususnya kaum-kaum muda di Keuskupan Tanjung Karang ini untuk berani berbuat, ya meskipun kecil, untuk meringankan beban saudara atau saudari kita yang membutuhkan karena dampak COVID-19 ini ataupun dalam keprihatinan yang lain. Itu tadi sedikit cerita dari kegiatan kami di Unit Pastoral Hati Kudus Yesus Sukoharjo. Semoga dengan teman-teman melihat atau mendengarkan cerita-cerita kami OMK di UP Sukoharjo ini semakin menumbuhkan rasa solidaritas dalam diri kalian masing-masing. Semoga Tuhan memberkati, amin. OMK semangat! Di tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita sebagai murid Kristus dapat terus menularkan rasa solidaritas kita ke banyak orang untuk ikut terlibat dalam gerakan ini, dan semakin banyak orang yang tergerak dan peduli terhadap sesama. Jangan batasi diri dan menganggap diri kita tidak bisa, karena hidup ini adalah kesempatan. Sekecil apapun yang kita lakukan dengan sukacita dan ketulusan terhadap orang lain untuk saling berbagi dan membantu. Semoga dengan aksi kecil ini, manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang. Tetap berkarya sesuai dengan hati dan talenta yang kita miliki. Mari bergandeng tangan dan bersatu hati melawan COVID-19. Tetap gunakan masker, cuci tangan, dan di rumah saja. Salam sehat, Tuhan memberkati. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. memang semua ini milik kita. Hanya alam-alam bagai rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melatih. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman. Namun semua ini punya kita. Memang semua itu milik kita. Lebih baik di sini
semuanya.